インストールドミネートアシステム。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Balik lagi kita di konten mengomentari Kamen Rider Geats, episode terbaik sejauh ini di Geats. Menurut Om Hige gitu, sentuhan Sakamoto memang brilian dalam hal directing. Pembagian scene yang bisa dibuat tidak tertebak, di mana beliau paham betul pengambilan gambar harus gimana, tokoh mana dulu yang better di shoot buat menggambarkan keseruan. Pokoknya episode 14 ini the best gitu. Mengomentari Geats, episode ke-14, mari aja kita mulai. Opening kembali dibuka oleh Sumuri. Kita lihat di sana Girori ataupun Game Master berkata bahwa dia sangat membenci kehadiran Geats di Desire Grand Prix. Dia menganggap bahwa kemenangannya adalah hal yang sangat mengganggu. Terlebih Girori ini berkata bahwa bagaimana nantinya game ini akan berlanjut bila tiada Geats. Itu akan menjadi seru katanya. Itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Keanehan mulai ditunjukkan di episode awal di mana dia seperti memberikan tanggapan bahwa DGP adalah sebuah sarana hiburan. Bukan hanya sebagai tempat bagi Kamen Rider untuk melindungi dunia, tapi lebih jauh, mungkin ya, dia seakan kayak mempunyai tanggung jawab lain untuk membuat survival game ini terasa kian entertaining. Karena dia kayak membold kata seru tadi gitu. Kasus yang mirip dengan Squid Game mungkin, di mana berjalannya game, mereka mempersembahkan tayangan yang menampilkan kesusahan para peserta yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya di sini. Peserta yang mendapatkan hadiah besar ketika mereka berhasil memenangkan game terjadi begitu seru gitu. Jadi banyak yang mati, banyak yang apa, itu menjadi sebuah tontonan mungkin dari segi entertainment. Bisa aja ya. Setelahnya, para peserta dikumpulkan kembali di tempat bersiap seperti biasa di awal, di mana drama kembali muncul saat Keiwa meminta agar Ace memakai drivernya untuk merebut kembali driver dari tangan Yamato Rider. Di sana Azuma yang kesal dengan sikapnya, lalu mencegah Keiwa melakukan hal itu. Disusul dengan jawaban Win Hareruya yang pasti senada dengan kata-kata Azuma. Sudah saatnya Geats kalah. Dan kita lihat Ace ini hanya tersenyum, si Geats ini tersenyum, pria ini memang penuh taktik. Menit 1:35, Om Hige agak nge-freeze sebentar, nge-pause sebentar melihat sikap lucu yang ditampilkan oleh Neon. Kok orang imut banget, heran ya. Game pun selanjutnya dimulai dan para Kamen Rider satu persatu mulai henshin termasuk Neon di menit 3:27. Ia melakukan pose henshin berbarengan dengan gaya bertahannya ketika diserang Yamato Krocho. Ini lucu dan keren. Di sana langsung kita diperlihatkan bagaimana Keiwa yang saat itu sedang diuntungkan dengan adanya Command Twin Buckle di posisinya kali ini. Mulai memakai bentuk Rising Form sebagai starternya. Sebelum memasuki mode Command Form, ia langsung melawan dua Yamato Rider sekaligus, yang salah satunya malah mengeluarkan kata-kata atau ungkapan yang mirip dengan suara Taira-san, alias Kamen Rider Ginpen. Perkembangan Yamato makin sini makin jauh, mulai banyak yang bisa berbicara sedikit demi sedikit bahasa manusia. Penyerapannya sangat luar biasa, bukan lagi bahasa isyarat mereka. Dengan kejadian tersebut, terpikirkan oleh kita menjadi dua kemungkinan yang bisa aja terjadi di Geats ini. Satu, Rider yang memang mati menjadi sebuah data utuh, saripatinya lalu menjadi makanan dan kekuatan murni bagi Yamato yang baru. Ataupun memang yang mati murni ini menjadi Yamato lagi, yang mati bangkit jadi Yamato. Satu lagi, mereka bisa aja mengcopy Rider yang mati tadi, sedangkan wujud fisiknya belum tahu sekarang di mana keberadaannya. Kita lanjut lagi sampai menit 6:15. Kita diperlihatkan dengan terungkapnya strategi Win yang sebelumnya ditebak oleh Ace, di mana Win ini murni hadir untuk mendepak keberadaan Ukyo Ace. Win tidak menuliskan apapun keinginannya selayaknya peserta lain. Win sudah mendapatkan jaminan bila dia di drop out, maka dia akan terus mengingat semua kejadian sebelumnya. Dia tidak di reset, tanpa harus kehilangan ingatannya tersebut biar dia masuk lagi menjadi kru di GP. Pokoknya Win ini misinya adalah untuk mengalahkan dan mengeluarkan Ukyo Ace. Di lain sisi, Michinaga Azuma kita lihat akhirnya bertemu sosok Kaku Rainbow Yamato. Sosok Yamato yang benar aja dia adalah seorang gadis kecil bertopi merah itu, jurus utamanya adalah sebuah ilusi. Dia akan menyebarkan seperti sebuah serbuk tari ataupun serbuk ilusi berwarna merah yang menyerang musuh. Para rider jadi dibuat bingung dengan ilusi tersebut. Bava malah menyerang Nago dan juga Taikun sampai akhirnya bentuk henshin mereka gagal bertahan. Di lain sisi kita ketemu sama Archimedal yang sedang mengobrol dengan sosok Torio Yamato diberi nama Rook. Dia adalah the next level Yamato yang sudah bisa berbicara dan juga berkomunikasi selayaknya manusia.
bahasanya sangat lancar gitu, tidak ada tidak ada batasan gitu bagi manusia dan juga Yamato. Mereka saling mengerti. Roku Yamato ini kayak menghormati dan menuruti juga Archimedal. Dia ingin berada di sisi Archimedal dan tinggal di sana. Kalau kalian ingat, Torio Yamato ini pertama kali muncul di episode kedua, Kamen Rider Geats, di mana pada awal kemunculannya Torio ataupun Roku ini terlihat lebih lemah dan kurang update jika dibandingkan dengan sekarang. Sebuah perkembangan yang sangat signifikan dari sosok Yamato yang dianggap sebagai asisten pribadi di labnya Archimedal ini. Bisa dikatakan dia merupakan update terbaru dari Yamato dulu. Ini kalau misalnya terlalu update lagi dari Yamato bisa menjadi leader kayaknya. Lanjut lagi sampai menit 7:22 kita diperlihatkan bagaimana Ace menanyakan bagaimana Nago kemarin. Kayak bagaimana sih dia kok bisa masuk gitu ke area game di GP lagi. Kok bisa masuk di pertengahan survival game. Ace bertanya tentang aturan yang berlaku ini seperti apa sih sebetulnya. Ace juga bertanya tentang item Common Twin Buckle kok tiba-tiba ada di tangannya. Ace sudah menduga bahwa bukanlah Game Master yang menentukan hal itu. Semua itu Ace tanyakan kepada Win Hareruya, dan di sana Win tidak menjawab hal itu, malah berbalik mengejek Ace gitu. Masa sih gue kasih tahu katanya. Ace hanya menimpali sikap tersebut dengan tersenyum. Sampai menit 10:25 kita diperlihatkan di area istirahat di GP, di mana Keiwa, Neon, dan Azuma sedang berbincang mengenai next step mereka ini seperti apa di dalam game. Di sana Azuma tidak mau ikut dan dia memilih untuk tetap maju ya. Dia juga istirahat juga nggak mau gitu dan terus berlatih. Ia anggap ini adalah waktu yang tepat yang paling menguntungkan dia untuk melawan Ace. Karena Ace tidak sedang dalam masa yang siap sebagai seorang rider, drivernya aja nggak ada. Di lain sisi ketidakpastian mulai dipikirkan oleh Neon di sana. Neon merasa kehadiran Ace lah yang sebetulnya menyelamatkan mereka dari kematian. Neon ini bercermin dari game yang sudah mereka lalui di game season 1 kemarin. Ace lah yang paling banyak berkontribusi atas ini semua. Dia mulai ragu akan dirinya sendiri ketika realita malah berkata bahwa Ace lah yang sekarang di posisi yang rawan banget dibanding mereka. Mereka bingung gitu step selanjutnya apa kalau nggak ada Ace. Neon sudah menyadari bahwa kehadirannya di DGP bukanlah sebuah kebetulan. Kita lihat sisi lain, ada Win yang sedang menelpon Girori untuk memastikan bahwa posisi dia sebetulnya aman atau enggak di game kali ini. Dia memastikan bahwa kalaupun dia di drop out, dia akan hidup normal tanpa kehilangan ingatannya sama sekali. Hal tersebut lalu ditepis oleh Girori selaku Game Master. Girori berkata bahwa tidak akan ada hal yang seperti itu. Win hanya bisa mewujudkan hal tersebut apabila dia memenangkan gelar Dezashi. Di sana Win merasa kaget plus kesal plus bingung juga kok bisa jadi begini akhirnya gitu. Ia setelahnya lalu merasa dikhianati oleh Game Master. Win lalu bergegas menemui Sumuri untuk berniat pergi ke area stage dan mencari drivernya lagi. Dia tidak ingin berakhir menjadi sosok yang kalah dan lupa segala yang telah terjadi. Sesampainya di bawah, Win lalu disergap oleh Yamato Rider. Dia hampir saja babak belur dan habis di sini. Untung ada Ace yang sebetulnya sudah tahu akhirnya bakal begini takdir yang didapatkan oleh si Win Hareruya ini. Ace tahu semua yang terjadi dari Sumuri. Sumuri yang masih fair menganggap hal ini perlu diberitahu kepada Ace. Yang memang secara data dan waktu tersisa, ya Ace tidak akan menjadi yang selamat gitu apabila dia tidak mendapatkan beltnya lagi. Win lalu bertanya tentang apa tujuan sebenarnya dari Ace yang kemudian menyelamatkan dirinya. Yang padahal dari awal tujuan Win cuma mau mencelakakan Ace. Ace dengan santainya menjawab bahwa dia perlu beberapa info yang berasal dari internal tim DGP untuk sedikitnya bisa menjawab semua pertanyaannya. Wow, banyak sekali info menarik keluar di episode kali ini, di mana kenyataannya bahwa Ace yang sangat tidak bisa untuk menuliskan hal apapun tentang ibunya di kertas form DGP. Ace semakin curiga dengan keterlibatan DGP dan sosok sang ibu. Setelahnya diketahui bahwa sang ibu bernama Mitsume dengan pakaian khasnya tersebut mirip dengan versi yang jauh lebih jadul dari pakaiannya Sumuri. Ace selalu menulis apapun yang berkaitan dengan ibunya tetap saja tidak bisa dan terhapus tulisannya. Alasan kenapa Ace ingin menjadi bintangnya bintang di atas mega-mega bintang adalah biar dinotis sang ibu gitu. Agar ibunya tahu bahwa Ace tetap hidup. Tapi tetap aja sampai saat ini dia tidak menemukan hal tersebut. Meskipun clue-nya tidak menemukan. Kita potong dulu scene-nya Ace dan Win. Di sini ada Keiwa dan Neon yang melanjutkan obrolan tadi. Di mana Neon lalu menelpon lagi John dan Ben, sang bodyguard. Mereka bodyguardnya Neon gitu yang sangat setia dengan Neon. Di sana obrolan mereka masih sekitaran kayak penuh rasa curiga tentang kehadiran Neon yang tiba-tiba hadir di tengah game survival sesi 2 berlangsung. Jawaban telepon dari Ben dan juga John ini sangat menarik isinya. Ada fakta terbaru lainnya, yakni banyaknya barang dan simbol aneh di kamar ayahnya, yakni Kurama Kousei. Ben dan John ini menemukan ID core yang kemudian menjadi basis fakta lagi karena ternyata mereka berdua pernah berpartisipasi sebagai rider di Desire Grand Prix. Belum tahu Kamen Rider apa namanya untuk keduanya.
Pokoknya yang satu motifnya macan putih dan satunya adalah Black Panther. Ini kalau mereka full terlihat jadi rider bakal keren gitu. Jadi Kamen Rider full etnis Afrika pertama dan Kamen Rider full etnis Kaukasia pertama juga. Kita lanjut lagi, Ben dan John lalu mengingat semuanya kejadian ini dan ternyata Kousei Kurama adalah seorang investor yang besar bagi Desire Grand Prix, seorang sponsor bagi DGP. Ini keren banget gitu ya, emang bener ini plot the best gitu. Maksudnya gini, jika penulis kita Yuya Takahashi ini mengakar penuh Gits dengan pandemi, dan itu semua yang dia mau seperti yang dia sebut dalam banyak interview, maka seluruh sistem di DGP ini seakan menyentil semua aspek juga di dunia nyata yang udah kita lewati kemarin, yang terkait dengan pandemi tadi. Mengenai banyak hubungan obat-obatan dan juga keributan beberapa pihak yang memberikan banyak statement. Ya, pandemi juga dikaitkan oleh beberapa orang ataupun organisasi gitu, entah ya. Tapi kasus di DGP ini sangat menarik, entah endingnya tentang cuan, tentang sebuah plan, tentang sebuah strategi yang kejam, yang hanya memikirkan cuan, tanpa memikirkan nyawa penduduk lain mungkin, dan akhirnya kayak dampaknya mulai terasa sedikit demi sedikit. Virus tersebut malah bermutasi dan benar-benar menghancurkan manusia. Ya contohnya sama kayak kasus yang terjadi dengan Yamato ini. Mungkin ya, karena ini kayak konteksnya sama banget dengan yang terjadi, meskipun konspirasi dan lain-lain di dunia nyata gitu. Dimana awalnya Girori selalu berkontak ria dengan Archimedel, kayak bersahabat dan bahkan saling menghormati, malah sekarang gitu kayak Archimedel ini berbalik mulai menyerang DGP. Apakah balik lagi semua ini bisnis yang sangat entertaining banget, di mana Game Master mempunyai penghasilan yang fantastis dari hiburan nyawa para peserta DGP? Itu bisa aja. Yang jelas mereka mencari banyak banget investor untuk proyek ini. Coba bisa kalian bayangkan gitu. Nanti juga ada kakeknya si Win Hariru yang ternyata juga seorang sponsor yang besar untuk DGP ini. Untuk mendapatkan kemampuan guna mengkontrol pikiran masyarakat yang sangat luas, kemampuan untuk mewujudkan keinginan satu orang pemenang, dan membuat sistem di dunia sebelumnya merasa tidak ada yang salah dengan hal tersebut gitu. Kayak diterima aja gitu. Kayak pemenang tersebut ingin apa, diterima oleh banyak orang. Meskipun salah satu orang yang dikenal sebagai Dezashin tadi menjadi pusat di dunia, kayak nggak ada yang aneh. Ini adalah dunia yang lebih gila dari kemampuan AI bertahun-tahun ke depan, kalaupun ada. Skupnya pokoknya terlalu besar banget gitu. Kayak tidak mungkin, tapi mungkin. Pasti kayak teknologi yang harus mengusung ini adalah teknologi yang sangat mutakhir dan juga mahal banget. Selanjutnya, Shin menggambarkan Win yang memberitahu bahwa Mitsume adalah navigator DGP. Ibunya Ace adalah navigator DGP jauh sebelum Sumuri ada, alias Sumuri merupakan pengganti dari Mitsume. Apakah kenyataan ini disadari oleh Sumuri sendiri? Jadi dia kayak ada keinginan untuk membantu mungkin. Apakah Sumuri tahu apa yang terjadi dengan Mitsume? Apa yang telah dilakukan Mitsume di masa sebelum dirinya menjadi navigator dan setelah menjadi navigator? Sepertinya bagian ini Game Master pun mengetahui detailnya sih tentang kisah ataupun kasus navigator ini. Apa yang menjadi misteri masih belum menemukan clue yang tepat di sini. Ace terus bertanya hubungan lain hal ini kepada Win, terutama staf DGP yang lainnya. Ace si cerdas ini juga ternyata merencanakan hal ini dengan sangat detail, dengan membiarkan Azuma memakai drivernya di episode kemarin. Ini sangat plot twist. Pantesan ada jeda yang lama banget kenapa Ace tidak langsung ambil drivernya yang tergeletak kemarin gitu. Ternyata ya ini alasannya. Dengan mengetahui ini, dia harus mengambil resiko di posisi kemarin, walau ya sudah tahu ini juga akan menjadi tidak berguna ketika terreset. Butuh partisipasi Keiwa dan yang lainnya agar Ace mengingat lagi apa yang terjadi dengan menyentuh ID Core ketika Ace sedang kehilangan semua pikirannya ataupun ingatannya tentang DGP. Kita lanjut lagi sampai menit 17.20 diperlihatkan dengan kembalinya perjuangan Azuma, Neon, dan juga Keiwa dalam stage. Mereka sangat kerepotan melawan dua Yamato Rider plus Yamato Kaku Rainbow. Di sana Keiwa menggunakan Rising untuk melawan musuhnya. Setelahnya sampai menit 18, kita melihat Game Master menelepon Win Hareruya. Di sana Win yang sudah tidak peduli lagi titah Game Master berbalik ingin menyelesaikan game dan membantu memberantas Yamato. Mereka akan berburu drivernya kembali. Karena udah nggak ada pilihan lain, mau menang ataupun enggak, ya dia bisa di-reset ingatannya. Nggak tahu lagi tentang DGP. Karena mungkin menurut Game Master, mengetahui dia sebagai Girori adalah sebuah kesalahan. Duet Nago dan Taikun akhirnya berhasil mengalahkan Yamato Rider. Desire driver kedua Yamato tadi lalu jatuh ke tanah. Ini adalah momen yang tepat bagi Ace dan Win untuk masuk dan juga mengambil putusan itu. Harusnya. Setelahnya Taikun menggunakan Jet and Cannon dari Command Form untuk melawan Yamato Kaku Rainbow. Pertarungan sengit dilakukan dan pengambilan kameranya yang sangat-sangat pas, ini sangat keren. Di lain scene kita melihat Win dan Ace yang sedang sedikit lega karena drivernya kembali. Sebelum akhirnya ketika Win ingin mengambil driver tersebut, hadirlah di depan mereka
Game Master aka Girori aka Kamen Rider Glare. Setelah konfrontasi ringan yang Ace tunjukkan, Glare lalu mengutarakan kekecewaannya terhadap Punk Jack sambil menggunakan Vision Driver. Layaknya eksekutif, gimmick ridernya adalah login menggunakan premium ID card. Ini layaknya Demon's Driver kelihatannya gitu dari suaranya. Terus gimmicknya juga kayak mirip-mirip. Kata-kata sistemnya juga agak mirip-mirip. Form yang keren banget ini mengingatkan kita bener-bener dengan form rider di dunianya Kamen Rider Vice. Entah itu per gimmicknya dibuat juga satu nada, keren pokoknya. Sistematikanya juga sangat keren. Punk Jack lalu meladeni Glare dan kelihatan pertarungan mereka tidak imbang sama sekali. Glare dengan mudahnya bisa mengalahkan Punk Jack dengan perintah delete sambil di kick dan perintah hacking. Motifnya rider ini adalah serangga dan juga ID system, computer system. Keren banget gitu first impression dari Kamen Rider Glare ini. Dengan crack start, Glare ini malah menghack tubuh Punk Jack, sehingga Glare ini bisa mengkontrol semua badan dari Punk Jack. Ini kekuatan yang sangat menakutkan. Di lain sisi, Keiwa berhasil mengalahkan Yamato Kaku Rainbow. Setelahnya statistik permainan menunjukkan Ace lalu gagal. Ace yang ingin menggenggam drivernya kembali keburu ditepis oleh Punk Jack yang sudah tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Sudah 2 episode ini Ace diperlihatkan turun harga diri lewat ekspresinya dan keadaannya. Koichi Sakamoto membuat Ace sebelumnya babak belur terlebih dahulu. Sekarang udah mah babak belur, plus mukanya juga selalu cemas dan terlihat tidak cool. Apalagi pas retire dia dari game, Ace ini officially dikeluarkan dengan gimmick yang sangat mengkhawatirkan. Dan episode minggu depan adalah season terakhir game kedua di mana monster utama adalah Yamato Rafflesia yang raksasa dan terbang gitu. Kita melihat meski Gits telah teriset ingatannya, dia tetap membantu orang lain yang terserang Yamato Krocho. Di sana Ace nampaknya masih star-starnya dari star-star yang maha star gitu ya. Kelihatan kayak lagi posisi foto season mungkin, lagi foto brand mungkin ya kelihatannya gitu dalam acara. Kayak apa ya, bukan bagian dari keluarga DGP seperti keinginan Desashin dia sebelum retire mungkin, tapi belum juga tahu kita ya. Gila aja kalau semua keinginan sebelumnya juga ikut reset dan diambil lagi gitu. Ini kayak nggak fair. Episode depan memperlihatkan keputusasaan dari Azuma dan juga Keiwa. Kita lihat aja apa yang bakalan terjadi. Lagi rame banget pokoknya ini series Gits. Thanks guys udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.